Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jumita dari Majasri. Mau bertanya tentang ayat apa itu surat An-Nisa ayat berapa ya yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Sementara hadis menjelaskan Fadruhu khairuhu asyarruhu minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini, itu ayat Al-Quran. Begini, selagi Anda tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh sang pembicara, Anda selalu dalam keadaan panik, selalu bingung dan tidak bisa mencerna. Jadi jangan terlalu lancang Anda menafsirkan omongan orang, tapi tolong dikonfirmasikan dulu kepada sang pembicara. Maksud Anda apa gitu dong. Nah kan jadi viral nantinya gini. Ya kan? Nanti menjadi hoax lagi. Jadi artinya begini, itu Al-Quran berbahasa Arab kan? Bahasa bukan? Bahasa. Hadis pakai bahasa Arab, nabinya orang Arab ngomongnya Arab. Setiap bahasa apa saja itu selalu ngomongnya begini, maksudnya begitu. Ngomongnya makanan maksudnya mengkonon. Itu biasa. Ya, jadi kita harus jangan berpegang pada tekstual. Tekstual itu selalu gagal. Ya. Kontekstual juga gagal juga. Iya. Kita kembali kepada kajian-kajian psikolinguistiknya, kajian-kajian ilmu jiwa bahasa itu sendiri. Sebab bagaimanapun bahasa juga punya jiwa bahasa. Yang ngomong, yang satu yang ngomong Allah, yang satu yang ngomong Kanjeng Nabi. Ini dua orang yang ngomong bertentangan sangat mungkin terjadi. Betul nggak? Kadang-kadang satu orang yang ngomong omongannya sama dikotakan pada dua tempat yang berbeda juga maknanya bisa berbeda. Betul nggak? Saya nagih hutangnya Haji Fuad di sini. Haji Fuad, tolong dong nih, notanya masih belum lunas, 5 juta lagi ya. Terus bisa nggak utwarin? Tersinggung dia. Kurang ajar, mempermalukan saya. Nagih di tempat orang banyak. Tetapi ketika naginya di rumah baik-baik saja, dia juga jawabnya baik kok. Baik paginya nanti saya sekarang nggak ada, tapi insya Allah saya usahakan besok sore sudah ada. Makasih dah, tolong. Baik kok. Kenapa? Maknanya berbeda ketika kita menagihnya di tempat yang percaya nggak? Sekarang saya nagih sendiri dengan nyuruh orang, sama nggak beda. Bisa saja orang itu jadinya salah instruksi akhirnya. Nah, kayaknya bentak-bentak lagi. Padahal saya nyuruh kan. Karena dia kan dapat finti. Terus kalau iya, dia bagaimana caranya kalau perlu dipukul sekalian. Nah, itu kan menjadi salah. Itu mesti kita waspadai. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan mengatakan wa ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu lagi ngajarin kamu bertata krama, bersopan santun dengan Tuhanmu. Ini adalah kata-kata mutiara, kalimat-kalimat motivasi Al-Quran yang jarang disentuh oleh orang. Karena orang baca Quran yang diurak-urak hanya haram dan halal. Mutiara-mutiara yang tersebar di ayat-ayat Al-Quran tidak pernah tersentuh sama sekali. Ya kan? Ribut halal haram. Wih, gimana sih? Itu mah selesai. Ya, al-halalu bayyinun wal haramu selesai. Ini yang kamu cari, ini motivasi-motivasi yang bisa membangun semangat hidup, yang tahu bisa berperilaku. Ini yang itu yang namanya guide of life. Saya kecewa sebetulnya dengan umat Islam yang seperti ini. Lihat. Apalagi sama Allah, kepada atasan saja.
Mampukah kamu mengatakan ketika ada pekerjaan yang tidak selesai atau gagal, kamu katakan kepada atasan, ya ini kan Anda atas kan bertanggung jawab, saya kan bawahan, langsung dipecat hari itu juga. Betul nggak? Bawahan yang baik, ya Pak, baik saya salah, selesai kok, memang itu kesalahan saya, selesai kan? Betul nggak? Bayangkan kepada manusia saja ada bersopan santun seperti itu, apalagi kepada Tuhan. Kalau baik katakan darimu ya Allah, ketika buruk kesalahan saya, selesai kok. Jadi itu bahasa hakikat, bahasa syariat itu tuh, betul nggak? Di sini perlu kita pahami. Ini gagal, kenapa? Ya ini kan Bapak yang salah, kan ini kan aturan Bapak. Oh gitu, jadi iya Bapak yang salah lah katanya. Langsung besoknya surat pencatan, terima kasih, selesai. Tapi seorang bawahan, baik Pak. Jadi gimana? Ya udah saya salah Pak, selesai kok, maaf. Nanti saya perbaiki. Padahal itu instruksi atas saya. Bayangkan, ya seperti itulah, itu aja kok, betul nggak? Sudah masuk akal? Adapun Nabi sendiri juga seperti itu, bahwa ketika kita mengatakan bahwa khairihi wa syarihi minallah, kebaikan dari Allah, kejahatan dari Allah. Kurang ajar banget kamu, masa Allah jahat? Kalau saya diizinkan akan saya robah itu, antuk mina bil qadari khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi min Allah. Saya akan tidak menyebutkan wa syarrihi. Memangnya Allah buruk seperti itu? Ya dong. Kalau seandainya ada dua lembaga, yang satu berbuat jahat, yang satu berbuat buruk, berarti Tuhan kita ada dua, Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan. Nah itu seperti agama Mazdak. Agama Mazdak itu adalah agama yang ada di Persia, bahwa mereka Tuhannya dua, ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan kejahatan. Keduanya dalam pertempuran yang tidak pernah selesai. Kita sebagai manusia, ketika kita berbuat baik, berarti kita mendukung Tuhan baik. Kalau kita berbuat jahat, maka kita mendukung Tuhan yang jahat. Pertempuran kedua Tuhan tidak pernah selesai, maka kejahatan tidak pernah hilang di dunia ini. Kapan kiamat terjadi? Agama Mazdak, terjadi kiamat ketika salah satunya menang. Mudah-mudahan jangan pernah ada yang menang dan yang kalah. Ini kan seperti itu jadinya. Ya sudah, jadi kalau seandainya demikian, begini maksudnya, bahwa baik itu kebaikan Allah. Ketika keburukan tetap adalah kebaikan Allah. Hanya kita mengatakannya itu buruk karena kita melihatnya dari sudut pandang kita. Tolong kita buka pikirannya. Ada orang tua menjewer anaknya. Kejahatan atau kebaikan? Kata bapaknya, tanya sama anaknya, bapak jahat, bapak betul nggak? Nah kita kalau melihat masih ada kejahatan dari Tuhan, berarti kita masih anak-anak sebetulnya. Terima kasih.